Halo sahabat, kali ini saya akan jalan-jalan motoran dari Bandung menuju Cirebon atau jalan alternatif dari Bandung menuju Kuningan. Dan tentu saja dengan ditemani cerita paling seru dan terbaru. Nah, kali ini saya akan cerita tentang ada hubungannya yang lagi viral-viral saat ini, yaitu tentang dukun yang nyamar jadi kiai sehingga bisa mendirikan pesantren besar dan merekrut pengajar-pengajar lokal yang tentu saja banyak warga dari jauh dan lokal juga ikut bergabung. Lantas, bagaimana kelengkapan ceritanya? Mari kita ikuti saja agar tidak membuat kalian penasaran. Di sebuah desa yang terletak di lereng pegunungan Jawa Timur, di mana kabut seringkali menyelimuti sawah-sawah dan pohon-pohon bambu, hidup seorang lelaki tua bernama Mbah Marno. Orang-orang desa hanya mengenalnya sebagai dukun yang jarang bicara. Rumahnya di pinggir hutan kecil, selalu tertutup pintu, dan hanya sesekali tercium bau kemenyan yang menyengat saat malam tiba. Mbah Marno bukan dukun biasa. Ia menguasai ilmu yang disebutnya warisan leluhur, campuran antara mantra kuno, sesajen darah, dan penguasaan terhadap makhluk-makhluk halus yang ia klaim sebagai pasukan. Suatu malam, setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang, Mbah Marno mengambil keputusan besar. Ia lelah menjadi dukun yang dicari hanya saat orang butuh santet atau penglaris. Ia ingin kekuasaan yang lebih besar, yang datang dengan hormat, uang, dan pengikut yang tak terhitung. Maka, ia pun menyulap dirinya. Ia mengganti nama menjadi K.H. Sukatman, memakai sorban putih bersih, baju koko panjang, dan tasbih kayu cendana yang besar. Rambut dan jenggotnya yang sudah putih ia biarkan terurai rapi. Suaranya yang dulu kasar ia latih hingga menjadi lembut dan penuh wibawa. Matanya yang tajam ia buat tampak bijaksana dengan sering menunduk saat berbicara. Dalam waktu singkat, K.H. Sukatman muncul di desa-desa sekitar sebagai kiai pengembara yang baru pulang dari tarekat jauh di pedalaman. Ilmu yang saya bawa bukan untuk dunia, katanya di sebuah pengajian kecil pertama kali, tapi untuk akhirat. Saya hanya ingin membangun pondok kecil untuk anak-anak yatim dan yang ingin mendalami agama. Kata-kata itu manis. Orang-orang percaya. Apalagi ketika Kiai Sukatman mulai menunjukkan karomah. Ia bisa menyembuhkan orang sakit dengan doa dan air putih yang dibacakan. Anak yang demam tinggi sembuh dalam sehari. Pasangan yang mandul hamil setelah minum ramuan yang ia beri. Tak ada yang tahu bahwa di balik doa-doa itu, Mbah Marno memanggil jin-jinnya untuk bekerja. Dalam 2 tahun, tanah seluas 2 hektar di pinggir desa dibeli dengan uang sumbangan masyarakat. Pesantren Nurul Sukatman berdiri. Bangunannya sederhana pada awal, beberapa gedung kayu, masjid kecil, dan asrama santri. K.H. Sukatman sendiri yang mengajar kitab kuning klasik di pagi hari. Sementara di malam hari, ia mengadakan pengajian khusus untuk santri senior. Pesantren berkembang pesat. Berita tentang kiai yang penuh berkah menyebar hingga ke kota-kota besar. Orang tua dari berbagai daerah mengirim anaknya ke sana. Lebih baik di pesantren daripada sekolah umum yang penuh maksiat, begitu kata mereka. Jumlah santri naik dari puluhan menjadi ratusan dalam 5 tahun. K.H. Sukatman membangun gedung baru, asrama bertingkat, perpustakaan, bahkan sebuah klinik kecil yang katanya gratis untuk warga sekitar. Banyak ustadz lokal yang awalnya ragu, akhirnya bergabung. Ada Ustadz Hasan, guru ngaji di masjid desa yang hanya tamat SMP, kini menjadi pembina asrama. Ada Ustazah Siti yang mengajar anak-anak perempuan, bangga sekali bisa mengabdi di pesantren besar. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka hanya melihat Kiai Haji Sukatman sebagai sosok alim yang zuhud. Sholat malamnya panjang, wiritannya khusyuk, dan nasihatnya selalu menyentuh hati. Tahun demi tahun berlalu.
Pesantren Nurul Sukatman kini sudah berdiri lebih dari 15 tahun. Bangunannya megah, dengan gerbang besar bertuliskan nama pesantren dalam huruf Arab yang indah. Ribuan santri telah lulus. Beberapa menjadi guru di pesantren itu sendiri, yang lain menyebar ke desa-desa, membawa ajaran Kiai Haji Sukatman. Masyarakat sekitar menganggap pesantren ini sebagai kebanggaan. Setiap acara haul atau peringatan maulid, ribuan orang datang, membawa sumbangan berupa beras, uang, bahkan kambing dan sapi. Namun, di balik kemegahan itu, ada yang aneh. Santri-santri yang tinggal lama mulai berubah. Mereka menjadi pendiam, tatapan mereka kosong saat sedang tidak ada kegiatan. Beberapa gadis santri sering pingsan tanpa sebab. Anak laki-laki yang dulu ceria, kini sering gelisah di malam hari, berbicara sendiri. Ketika ditanya, mereka hanya bilang, Mbah Kiai yang ngasih ilmu khusus. Ustadz Hasan pernah menemukan sebuah ruangan kecil di belakang rumah K.H. Sukatman yang selalu terkunci. Saat ia iseng mendekat, ia mendengar suara bisikan yang bukan suara manusia. Tapi ia buru-buru pergi, mengira itu jin yang sedang diusir Kiai. K.H. Sukatman atau Mbah Marno semakin kuat. Ia kini jarang muncul di pengajian umum. Hanya santri-santri pilihannya yang boleh masuk ke pondok khusus di belakang masjid. Di sana katanya ia mengajarkan ilmu makrifat sejati. Tak ada yang tahu bahwa di ruangan itu Mbah Marno tidak lagi hanya membaca doa. Ia melakukan ritual-ritual lama yang membutuhkan tumbal. Kadang seekor ayam hitam, kadang sesuatu yang lebih besar. Puluhan orang telah menjadi korban. Beberapa santri menghilang tanpa jejak. Dikatakan pulang kampung mendadak. Beberapa orang tua yang datang menjemput anaknya tiba-tiba sakit keras dan meninggal sebelum sempat membawa anaknya pulang. Seorang ustadz muda yang mulai curiga ditemukan gantung diri di kamar asramanya, meninggalkan surat yang isinya hanya, "Maafkan saya tidak kuat." Namun pesantren tetap ramai. K.H. Sukatman semakin dihormati. Ia kini punya pengikut setia yang rela melakukan apa saja demi beliau. Ustadz-ustadz lokal yang dulu polos kini ikut menjaga kehormatan pesantren dengan cara yang semakin keras terhadap siapa saja yang bertanya terlalu banyak. Malam ini, seperti biasa, lampu-lampu pesantren menyala redup. Suara lantunan ayat suci terdengar dari masjid. K.H. Sukatman duduk di serambi rumahnya, tersenyum tipis sambil memegang tasbihnya. Matanya yang tua menatap ke arah asrama santri perempuan yang lampunya baru saja padam. Ia berbisik pelan, suaranya kembali kasar seperti dulu. Masih banyak yang harus diberi ilmu malam ini. Dan angin malam membawa bau kemenyan yang samar-samar ke seluruh penjuru pesantren, seolah mengingatkan bahwa malam belum selesai dan cerita ini masih jauh dari akhir. Angin malam itu membawa lebih dari sekedar bau kemenyan. Di asrama santri perempuan, seorang gadis bernama Rina, santri kelas 6 yang berasal dari Surabaya, terbangun dengan keringat dingin. Dadanya terasa sesak. Ia melihat bayangan hitam di sudut kamar yang seharusnya kosong. Ketika ia hendak berteriak, suaranya tidak keluar. Seolah ada tangan tak kasat mata yang menekan tenggorokannya. Pagi harinya, Rina ditemukan pingsan di kamar mandi. Ustazah Siti panik dan langsung membawa gadis itu ke Kiai Haji Sukatman. Kiai hanya tersenyum tenang, meletakkan tangannya di kepala Rina, lalu berbisik doa panjang. Tak sampai 1 jam, Rina sadar. Matanya yang tadinya kosong, kini penuh cahaya aneh, campuran antara takut dan kagum. "Terima kasih, Kiai. Saya merasa ringan sekali," kata Rina pelan. Kiai Haji Sukatman mengangguk. "Itu karena kamu sudah mulai menerima ilmu. Malam ini, datanglah ke pondok belakang setelah Isya. Jangan bilang siapa-siapa." Begitulah cara Mbah Marno bekerja. Ia tidak langsung mengambil korban. Ia membangun ketergantungan. Ia memberi
keistimewaan kepada yang lemah, yang kesepian, yang punya masalah di rumah. Perlahan, mereka menjadi pengikut setia yang rela melakukan apapun. Tahun ke-16 pesantren berdiri, jumlah santri mencapai hampir 800 orang. Kiai Haji Sukatman mulai membuka cabang kecil di 3 desa tetangga. Ustadz Hasan, yang dulu polos, kini menjadi wakil pimpinan pesantren. Ia semakin jarang pulang ke rumah istrinya. Setiap kali ada keraguan kecil di hatinya, Kiai Haji Sukatman selalu tahu dan memanggilnya untuk uzlah selama 3 hari 3 malam di sebuah gua kecil di belakang pesantren. Setelah uzlah itu, Ustadz Hasan selalu keluar dengan wajah lebih cerah dan mulut yang lebih rapat. Suatu hari, datang seorang ustadz muda dari Malang bernama Ustadz Farid. Ia lulusan pesantren ternama dan datang dengan niat tulus ingin mengabdi. Farid cepat disukai karena ilmunya yang benar-benar dalam. Namun, ia mulai melihat hal-hal yang aneh. Ia menemukan buku catatan lama di perpustakaan yang disembunyikan. Di dalamnya tertulis mantra-mantra yang bercampur dengan ayat-ayat suci, tapi banyak yang jelas-jelas ilmu hitam. Farid juga mendengar cerita dari santri senior bahwa ada beberapa anak yang dipilih Kiai Sukatman untuk ritual kesucian. Mereka yang dipilih biasanya tidak pernah terlihat lagi setelah 6 bulan. Farid memberanikan diri bertanya langsung kepada Kiai Sukatman. "Kiai, ada yang mengganggu hati saya. Beberapa santri hilang dan saya mendengar bisikan-bisikan di malam hari." Kiai Sukatman memandangnya lama. Senyumnya lembut, tapi matanya dingin. "Anakku, setan memang selalu menggoda orang yang ilmunya tinggi. Kamu harus lebih banyak wirid. Besok malam, ikut saya ke pondok khusus. Saya akan tunjukkan kebenarannya." Malam itu, Ustadz Farid masuk ke pondok belakang untuk pertama kalinya. Di dalam ruangan yang temaram, hanya ada lilin hitam dan lingkaran garam. Kiai Sukatman duduk di tengah. Tubuhnya tampak lebih besar dari biasanya. Di sekelilingnya ada 7 santri senior. Semuanya perempuan berusia 17-22 tahun. Duduk dengan mata tertutup, tubuh mereka bergetar pelan. "Ilmu ini bukan untuk semua orang, Farid," kata Kiai Sukatman dengan... Ia melihat Mbah Marno, bukan lagi KH Sukatman, mengiris telapak tangannya sendiri dengan pisau kecil, lalu meneteskan darah ke mangkuk yang dipegang salah satu santri. "Minum," perintahnya. Santri itu minum tanpa ragu. Wajahnya berubah menjadi pucat, lalu tersenyum aneh. Ustadz Farid tidak pernah keluar dari pondok itu sebagai dirinya yang dulu. Keesokan harinya, ia muncul di pengajian dengan sorban baru dan berkata kepada semua orang, "Kiai adalah waliullah. Barang siapa meragukannya, ia meragukan Allah." Cerita terus berlanjut. Di tahun ke-17, seorang ibu dari Jakarta datang menjemput anak perempuannya yang sudah 3 tahun mondok. Anaknya, Sinta, kini berusia 19 tahun. Ketika bertemu ibunya, Sinta malah menangis dan memeluk kaki Kiai Sukatman. "Ibu, saya tidak mau pulang. Saya sudah menikah dengan ilmu Kiai." Ibu itu pulang sendirian dengan hati hancur. 2 minggu kemudian, ia meninggal karena stroke mendadak. Tak ada yang tahu bahwa pada malam ibunya pulang, Sinta diminta berbakti dengan cara yang tidak bisa diucapkan. Korban terus bertambah. Ada yang hilang, ada yang gila, ada yang bunuh diri, ada yang menjadi pembela pesantren yang fanatik. Ustazah Siti yang dulu baik hati, kini menjadi orang yang paling kejam menjaga asrama perempuan. Ia rela mengunci kamar santri yang dicurigai ingin kabur. Mbah Marno di balik jubah putihnya semakin haus. Kekuasaannya sudah meluas hingga ke beberapa pejabat daerah yang diam-diam datang minta penglaris jabatan. Ia kini punya rencana besar,
membangun pesantren raksasa di lahan 20 hektar yang baru dibeli. Namanya tetap Nurul Sukatman, tapi visinya sudah berbeda. Malam ini, seperti malam-malam sebelumnya, lampu pesantren kembali redup. Suara ayat suci masih mengalun, tapi di baliknya terdengar desahan dan bisikan yang semakin lama semakin banyak. Kiai Haji Sukatman berdiri di balkon rumahnya yang megah, menatap ratusan jendela asrama yang gelap. Ia tersenyum lebar, memperlihatkan gigi yang kuning kecoklatan. Masih banyak jiwa yang harus saya kumpulkan. Pesantren ini baru saja mulai. Dan angin malam kembali membawa bau kemenyan yang lebih pekat, bercampur dengan sesuatu yang mirip bau darah samar-samar. Cerita masih terus berjalan di lereng pegunungan yang kabutnya tak pernah hilang. Tahun ke-18, pesantren Nurul Sukatman sudah bukan lagi pondok kecil di lereng gunung. Kini ia menjelma seperti sebuah kerajaan kecil yang berdiri megah. Gerbang besi tinggi dengan kaligrafi emas, 3 masjid besar, asrama bertingkat, madrasah modern, bahkan sebuah studio rekaman untuk menyebarkan kajian-kajian Kiai Haji Sukatman lewat YouTube dan radio komunitas. Pengikutnya bukan hanya dari Jawa Timur, tapi sudah dari berbagai provinsi. Ada yang datang dari Sumatera, Kalimantan, bahkan beberapa dari Malaysia. Kiai Haji Sukatman jarang lagi turun ke pengajian umum. Ia hanya muncul di acara-acara besar, duduk di kursi tinggi seperti singgasana, dikelilingi puluhan santri senior yang bertindak sebagai pengawal ilmu. Ustadz Hasan kini resmi menjadi sekretaris pesantren. Ia yang mengurus segala urusan duniawi, uang sumbangan, izin pendidikan, hingga hubungan dengan pemerintah daerah. Matanya yang dulu lembut kini selalu waspada, seperti anjing penjaga yang siap menggigit siapa saja yang mendekat terlalu dekat. Di balik kemewahan itu, kegelapan semakin menebal. Malam-malam di pondok belakang semakin sering digelar. Kiai Sukatman menyebutnya Majelis Makrifat Hakiki. Hanya santri-santri terpilih yang boleh masuk. Biasanya yang paling cantik, paling pintar, atau paling lemah hatinya. Di dalam ruangan berbau kemenyan dan dupa harum yang menyengat, mereka diajarkan cara melebur jiwa dengan Tuhan melalui ritual yang semakin ekstrim. Seorang santri perempuan bernama Lestari, 20 tahun, berasal dari keluarga kiai terkenal di Kediri. Ia awalnya dikirim orang tuanya untuk memperdalam ilmu. Setelah 6 bulan mengikuti majelis, Lestari berubah total. Ia tidak lagi mau pulang, meski orang tuanya datang berkali-kali. Saat ayahnya memaksa, Lestari malah berteriak histeris. "Ayah mau memisahkan saya dari suami sejati saya." Malam itu juga, ayah Lestari pulang dengan tubuh gemetar. 2 hari kemudian, ia meninggal dunia karena serangan jantung. Kiai Sukatman datang melayat, membacakan doa panjang di depan keranda, dan memberi air berkah kepada keluarga yang ditinggalkan. Keluarga itu akhirnya malah semakin mendekatkan diri ke pesantren dan menyumbang tanah mereka. Ustadz Farid, yang dulu sempat ragu, kini menjadi tangan kanan Mbah Marno. Ia yang mengatur jadwal pengambilan tumbal. Setiap bulan purnama harus ada 1 pengorbanan sukarela. Kadang berupa darah, kadang berupa kesucian, kadang berupa nyawa yang diambil secara pelan-pelan, hingga korban merasa itu adalah kehendak Allah. Suatu malam, seorang santri laki-laki bernama Agus, 19 tahun, dari Blitar, mencoba kabur. Ia sudah melihat terlalu banyak. Ia melihat bagaimana Kiai Sukatman memanggil makhluk-makhluk hitam yang merayap di langit-langit pondok. Ia mendengar jeritan pelan dari ruangan dalam yang tak pernah terbuka. Agus berhasil melewati pagar belakang saat hujan deras.
Tapi baru berlari 100 meter ke dalam hutan, ia merasa ada yang menarik kakinya. Ia jatuh, dan ketika sadar, ia sudah kembali di dalam pondok belakang terikat di lantai. KH Sukatman berdiri di atasnya, sorbannya basah kuyup. "Kamu mau pergi, Nak? Padahal ilmu sudah separuh masuk ke tubuhmu." Agus menangis memohon, tapi Mbah Marno hanya tersenyum. Malam itu, Agus diberi ilmu dengan cara yang membuatnya kehilangan akal sehat. Keesokan harinya, Agus muncul di tengah-tengah santri lain dengan senyum lebar yang tidak wajar. Ia menjadi yang paling fanatik, paling keras meneriaki siapa saja yang dianggap musuh pesantren. Korban demi korban berjatuhan. Ada seorang ustazah baru bernama Nurul Hidayah yang cantik dan alim. Ia datang dengan niat suci. Dalam waktu 3 bulan, ia sudah menjadi favorit Kiai Sukatman. Setelah majelis pribadi yang pertama, Nurul Hidayah tidak lagi bicara banyak. Ia hanya tersenyum setiap ditanya. Matanya kosong seperti boneka. 6 bulan kemudian, ia hamil. Ketika ada yang berani bertanya, Kiai Sukatman menjawab dengan tenang, "Itu anak dari ruh suci. Jangan kalian hina karomah ini." Skandal itu malah membuat sebagian orang semakin percaya. Kiai sudah mencapai derajat di mana beliau tidak lagi terikat syariat biasa. Begitu bisik-bisik pengikut fanatik. Pesantren terus berkembang. Kini ada cabang di 4 kota. Uang mengalir deras. Kiai Sukatman membeli mobil mewah untuk kepentingan dakwah, rumah-rumah mewah untuk para pembantunya, dan lahan ratusan hektar untuk ekspansi. Pejabat daerah yang dulu ragu kini datang bolak-balik minta restu dan doa khusus. Tapi di balik itu semua, Mbah Marno mulai merasa bosan. Suatu malam, ia duduk sendirian di atas bukit kecil di belakang pesantren, memandang lampu-lampu yang berkelap-kelip di bawah sana. "Masih kurang," gumamnya, dengan suara asli yang serak. "Jiwa-jiwa ini manis, tapi saya ingin yang lebih besar. Saya ingin seluruh wilayah ini tunduk." Ia memanggil jin-jin utamanya. Kali ini bukan untuk menyembuhkan atau mengelabui, tapi untuk sesuatu yang lebih gelap. Ia berencana mengadakan haul akbar besar-besaran di tahun ke-20 pesantren. Ribuan orang akan datang. Dan di puncak acara, ia akan melakukan ritual terbesar yang pernah ia lakukan. Satu ritual yang membutuhkan puluhan tumbal sekaligus. Sementara itu, di asrama, seorang santri baru berusia 18 tahun bernama Dian duduk gelisah di tempat tidurnya. Ia baru saja menerima undangan pertama ke majelis makrifat hakiki besok malam. Di tangannya ada secari kertas dari Kiai Sukatman sendiri. "Datanglah anakku, pintu ilmu sudah terbuka untukmu." Dian menggenggam kertas itu erat. Hatinya berdebar antara takut dan penasaran. Di kejauhan, guntur menggelegar pelan. Kabut semakin tebal menyelimuti pesantren. Bau kemenyan kembali menyebar, kali ini bercampur dengan aroma anyir yang samar. Kiai Haji Sukatman, Mbah Marno, berdiri di serambi rumahnya yang paling tinggi, menatap ke bawah dengan mata yang berbinar merah samar di kegelapan. "Datanglah, semuanya datanglah," bisiknya. Pesantren Nurul Sukatman terus berdiri kokoh, terus bertambah besar, terus menelan jiwa-jiwa baru. Dan malam ini, seperti malam-malam sebelumnya selama hampir 20 tahun, cerita kegelapan itu masih jauh dari selesai. Angin berhembus lebih kencang, membawa bisikan-bisikan yang tak terhitung jumlahnya dari dalam tanah dan dari dalam dinding-dinding asrama. Tahun ke-20. Haul Akbar Pesantren Nurul Sukatman diumumkan sebagai acara terbesar sepanjang sejarah. Ribuan undangan disebar.
Pejabat daerah hingga gubernur diundang. Artis nasyid terkenal didatangkan, dan media lokal membanjiri liputan. KH Soekatman tampil di semua spanduk dengan wajah penuh cahaya dan senyum bijaksana. Ini adalah peringatan 20 tahun berkah Allah, katanya dalam video promosi. Di balik panggung persiapan yang megah, Mbah Marno sedang mempersiapkan ritual terbesarnya. Di ruang bawah tanah yang baru dibangun di bawah pondok belakang, ia mengumpulkan 23 orang tumbal pilihan. Mereka adalah santri-santri yang paling dalam terpengaruh, yang sudah kehilangan sebagian besar jiwanya. Di antara mereka ada Dian, Lestari, Agus, dan bahkan beberapa ustadz muda yang dulu polos. Malam puncak haul tiba, langit gelap tanpa bintang. Ribuan orang memadati lapangan pesantren. Suasana penuh doa dan lantunan sholawat. KH Soekatman naik ke mimbar utama. Sorbannya berkibar di tiup angin. Ia mulai berpidato panjang. Suaranya menggema melalui speaker besar. Tapi di tengah pidato, sesuatu terjadi. Ustadz Farid yang berdiri di belakang Kiai sebagai pengawal tiba-tiba gemetar hebat. Wajahnya pucat. Selama ini ia adalah orang kepercayaan Mbah Marno. Tapi malam ini, beban puluhan korban yang ia bantu kuburkan seolah bangkit sekaligus. Matanya mendadak liar. Ia merebut mikrofon dari tangan Kiai Soekatman. Semuanya dengar. Kiai ini bukan wali. Beliau adalah dukun. Namanya Mbah Marno. Dia membunuh anak-anak kita. Dia merusak anak-anak kita. Kerumunan langsung heboh. Kiai Soekatman mencoba tersenyum tenang, tapi Farid sudah tidak bisa dihentikan. Ia menarik baju koko Kiai hingga robek, memperlihatkan kalung tulang dan jimat hitam yang selama ini disembunyikan di balik pakaian putih suci. Chaos pecah. Beberapa santri fanatik langsung menyerang Farid, memukulinya hingga babak belur. Tapi ratusan orang tua yang selama ini kehilangan anaknya tanpa penjelasan mulai berteriak. Mereka mendobrak barikade pengawal. Ustadz Hasan mencoba menghentikan kerusuhan, tapi ia sendiri sudah ketakutan melihat wajah-wajah marah yang mendekat. Di tengah kekacauan itu, Mbah Marno mundur ke belakang panggung. Ia berlari menuju pondok belakang, berniat menyelesaikan ritual darurat untuk memanggil seluruh pasukannya. Tapi ketika ia membuka pintu ruang bawah tanah, ia terkejut. Semua tumbal yang seharusnya dalam keadaan trans justru berdiri tegak. Mata mereka semua berwarna hitam pekat. Dian, yang paling baru, melangkah maju. "Kamu pikir kami milikmu?" katanya dengan suara yang bukan suaranya. "Kami sudah terlalu lama menunggu di sini." Jin-jin yang selama ini Mbah Marno anggap sebagai budaknya, ternyata sudah bosan. Selama 20 tahun mereka memberi kekuasaan, tapi sekarang mereka haus akan jiwa sang dukun sendiri. Ritual yang ia siapkan justru menjadi pintu masuk bagi mereka untuk memberontak. Mbah Marno berusaha membaca mantra perintah, tapi lidahnya keluh. Tubuhnya diangkat ke udara oleh kekuatan tak kasat mata. Ia menjerit keras. Suara aslinya yang serak dan kasar akhirnya terdengar jelas oleh semua orang yang mendekat. "Tolong, aku Mbah Marno, bukan Soekatman. Aku cuma dukun." Jeritannya terpotong saat tubuhnya dipelintir dengan cara yang mengerikan. Tulang-tulangnya berderak. Darah menyembur dari mulut, hidung, dan telinganya. Di depan ratusan saksi, termasuk wartawan yang merekam dengan ponsel, tubuh Kiai Haji Soekatman, Mbah Marno, runtuh ke tanah seperti boneka yang tali-talinya dipotong. Ia mati dengan mata terbelalak, mulut terbuka lebar, dan wajah yang sudah tidak lagi tampak bijaksana. Pesantren Nurul Soekatman langsung ditutup oleh pemerintah. Penyelidikan besar-besaran dilakukan. Puluhan mayat santri yang hilang ditemukan dikubur di lahan belakang dan di dalam gua kecil.
banyak korban yang selamat mengalami trauma berat seumur hidup. Ustadz Hasan ditangkap. Ustazah Siti melarikan diri ke suatu tempat dan tak pernah ditemukan. Ustadz Farid meninggal 3 hari kemudian di rumah sakit akibat luka pemukulan. Tapi ia sempat memberikan kesaksian lengkap. Bertahun-tahun kemudian, bangunan pesantren yang dulu megah kini menjadi reruntuhan yang ditumbuhi ilalang tinggi. Warga setempat menyebutnya pesantren sial. Tak ada yang berani mendekat setelah maghrib. Kabut masih sering turun, tapi baunya bukan lagi kemenyan. Sekarang, orang bilang baunya seperti tanah basah bercampur darah lama. Kadang, pada malam purnama, orang yang lewat di jalan bawah lereng gunung masih mendengar suara azan samar dari arah reruntuhan. Tapi jika mereka mendengarkan lebih teliti, di balik azan itu terdengar tawa serak seorang dukun tua yang masih belum sepenuhnya pergi. Dan begitulah akhir dari pesantren Nurul Sukatman. Cerita kegelapan itu memang berakhir, tapi bisikan di lereng pegunungan itu, entah mengapa, masih sesekali terdengar hingga hari ini.